Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Gara Sumarni, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan dengan topik transfer dan persediaan antar perusahaan. Kita masuk untuk konsep transfer antar perusahaan. Apakah transfer antar perusahaan? Transfer antar perusahaan afiliasi seperti induk dan anak perusahaan terjadi dalam bentuk aset tetap, jasa, maupun lainnya. Lalu tujuan laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan afiliasi sebagai satu entitas. Transaksi internal harus dieliminasi. Jenis transfer yang umum sebagai contoh yaitu seperti tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya yang dijual antar perusahaan dalam grup. Lalu ada eliminasi laba tidak direalisasi, yaitu laba hanya diakui jika barang atau jasa dijual ke pihak luar. Jika masih dalam satu grup, laba dianggap belum direalisasi. Berikut adalah ilustrasi transfer tanah. Sebagai contoh, yaitu PT Induk membeli tanah sebesar 100 juta rupiah, lalu dijual ke PT anak perusahaan sebesar 120 juta. Lalu dijual lagi ke pihak luar sebesar 150 juta oleh PT anak dari grup tersebut. Apa dampak pada konsolidasi? Yaitu selama tanah belum dijual keluar, nilai konsolidasi tetap 100 juta, bukan 120 juta. Konsep transaksi persediaan. Transaksi persediaan antar perusahaan di dalam grup juga harus dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan. Transfer tanpa laba ini jika harga transfer sama dengan harga perolehan. Tidak terdapat laba, tapi tetap perlu eliminasi penjualan dan HPP. Lalu ada transfer dengan laba. Transfer dengan laba ini adalah jika ada markup antar perusahaan, maka laba tersebut harus dieliminasi sampai barang dijual ke pihak luar. Seperti yang tadi ya. Jadi laba yang terjadi dalam transaksi itu harus dieliminasi dulu. Lalu barang dijual ke pihak luar. Eliminasi laba. Laporan laba ruginya untuk eliminasi laba adalah dengan eliminasi penjualan dan HPP. Lalu neraca. Neraca ini eliminasi laba agar persediaan dicatat sesuai biaya. Lalu ada sistem persediaan perpetual. Menggunakan sistem perpetual atau abadi. Pencatatan laba disesuaikan jika persediaan belum dijual ke non-afiliasi.
Contoh kasus penjualan hilir. Contohnya adalah perusahaan induk menjual barang ke perusahaan anak, lalu perusahaan anak menyimpan dan menjual ke pihak luar. Laba baru direalisasi saat dijual keluar. Jadi kalau misalnya belum dijual keluar dan masih disimpan oleh anak perusahaan, laba belum direalisasi. Kita lihat ada contoh soal transfer aset. Misalnya PT Induk membeli mesin seharga 200 juta rupiah, lalu menjual ke perusahaan anak grup sebesar 250 juta. Lalu mesin belum dijual keluar. Berapa nilai mesin di laporan konsolidasi? Karena mesin belum dijual keluar, maka laba belum direalisasi. Sehingga harganya masih sebesar harga awal yaitu 200 juta rupiah. Lalu kita lihat contoh transfer aset yang kedua. Misal PT Induk menjual tanah ke PT Anak dengan laba 30 juta, tapi tanah tersebut belum dijual keluar. Apa perlakuan di laporan konsolidasinya? Jawabannya adalah eliminasi laba 30 juta rupiah. Nilai tanah tetap nilai perolehan awal. Lalu kita ke contoh soal persediaan yang pertama. Ini kita bisa lihat yaitu perusahaan induk menjual barang ke perusahaan anak seharga 120 juta. Harga perolehannya 100 juta, tapi belum dijual keluar. Berapa laba yang dieliminasi? Laba yang dieliminasi adalah sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada contoh soal persediaan yang kedua. PT Induk menjual barang ke PT Anak, lalu ke konsumen luar periode berikutnya. Apakah perlakuannya? Jawabannya menunda pengakuan laba hingga barang dijual ke non-afiliasi. Apa saja sih kesalahan-kesalahan umum yang terjadi? Yaitu adalah biasanya tidak mengeliminasi laba internal dan mengakui laba belum realisasi atau mencatat aset dengan nilai transfer. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya yaitu selalu eliminasi transaksi antar entitas grup untuk laporan konsolidasi yang wajar. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.